Selamat sore teman-teman semua. Kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara men-setting kandang ayam petelur cage free dan apa saja yang harus diperhatikan ya. Jadi ini dulunya adalah kandang khusus DOC saya. Ini kita bilangnya kandang 5. Jadi dulu kita rawat DOC hingga umur 12 minggu baru kita pindahkan. Nah, permasalahannya ketika kita pindahkan itu banyak ayamnya yang stres. Jadi saya putuskan untuk kedepannya itu kita bakal rawat dari DOC hingga afkir tuh di kandang yang sama. Jadi mereka nggak pindah-pindah ya. Jadi tetap di dalam kandang yang sama supaya ya menurunkan tingkat stres mereka. Dan di samping itu belakangan permintaan telur untuk cage free itu cukup tinggi. Jadi ya lumayan lah, ini kalau satu kandang ini bisa bisa kita tampung 500 ekor kan lumayan untuk menambah produksi harian kita ya. Oke, jadi dalam men-setting kandang cage free apa aja yang perlu diperhatikan? Yang pertama itu adalah tenggeran, kemudian kotak sarang, nanti kotak sarang akan kita letakkan di sini, dan kandang karantina. Itu teman-teman harus pikirkan letakkan di mana dan mengapa harus diletakkan di sana, begitu ya. Dan ini kan besar-besar semua, jadi sebaiknya dipikirkan sejak awal. Karena ini kalau mau dipindahkan udah repot sekali ya kan, gitu. Jadi ini kenapa kita taruhnya di tengah. Jadi rencana saya itu di sini bakal ada tempat minum, kemudian tempat pakannya itu mengelilingi kayak gitu. Jadi kita fokuskan tenggeran itu ada di tengah-tengah, ya. Dan ini teman-teman harus ukur dulu. Satu ekor ayam kan butuhnya sekitar 15 cm. Untuk tenggerannya ya. Nah, teman-teman harus pikirin mau masukin ayam berapa dan diukur tenggerannya udah cukup apa belum, begitu. Dan untuk tenggeran itu tebalnya itu nggak boleh di bawah 3 cm ya, jadi harus di atas itu ya. Nah, terlalu tebal juga nggak bagus, pokoknya yang buat mereka nyaman lah untuk nyengkram seperti itu ya. Jadi disarankan di atas 3 cm ya. 3 cm paling paling minimum. Kalau yang bulat seperti ini diukur diameternya ya 3 cm. Seperti itu ya. Itu dipikirkan dulu. Jadi kita taruh dulu tenggeran, kemudian karantina ya. Ini kalau kandang karantina ini nggak ada mesti berapa ukurannya, nggak ada. Tapi kalau untuk saya biasanya 1/10 dari ukuran total kandang ya. Jadi kandangnya ada berapa meter persegi, ya kira-kira 1/10-nya lah untuk kandang karantina. Seperti itu ya. Nah, nanti sewaktu bikin kandang karantina, ini jangan ditutup semua ya. Ini kita bikin seperti ini supaya yang dalam bisa ngeliat keluar, yang luar juga bisa ngeliat ke dalam. Ini tujuannya supaya mereka tetap saling kenal satu sama lain ya. Jadi ini kalau ditutup seperti itu, semisal ayam yang di dalam sudah sembuh dikeluarkan, nah itu mereka nggak kenal, itu bisa dikeroyok sama teman-teman yang lainnya, dibully lah istilahnya ya. Jadi itu saya sarankan kenapa ini dibuat yang pagar seperti ini ya, jadi bisa ngelihat satu sama lainnya. Dan untuk kandang karantina ini pun kita masukkan ayam yang cedera ya, seperti mungkin pincang, kemudian bulunya rontok habis dipatok temannya, kemudian mungkin bobotnya kurang, ya itu kita masukkan kandang karantina. Tapi kalau mereka terjangkit penyakit menular, itu biasa kita nggak masukkan di sini, ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk kotak sarang kita bakal letakkan di sini. Jadi ini kita semen. Ini alasnya kita semen supaya mereka nggak nyakar-nyakar di sini ya. Kalau mereka nyakar-nyakar di sini, nanti mereka bikin lubang, itu mereka bisa masuk nanti bertelur di sana. Nah, itu kenapa kita harus semen seperti ini ya, gitu. Kemudian nanti tempat minum kita letakkan di sini. Nah, kenapa tempat minum di sini? Ini kan lebih terekspos oleh sinar matahari. Ya, jadi kalau nanti ada cipratan dari air minum itu, ini cepat kering.
Karena kan di sini sinar mataharinya cukup kuat. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman mungkin bisa gambar dulu, oret-oret di kertas ya. Mau diletakkan di mana, kenapa diletakkan di sini ya, kayak gitu. Nah, ini pun seperti di kandang saya ini nanti kotak sarang tuh ada di sini ya. Selain ini kan cukup gelap dan dekat dengan pintu. Jadi nanti staff yang masuk ngambil telur tuh gampang ya. Tinggal masuk pintu dari sana, ngambil telur, udah keluar lagi kayak gitu. Jadi itu harus dipikirkan juga ya. Kenapa harus diletakkan di sana, kenapa nggak di sini ya, tujuannya apa, itu teman-teman mungkin bisa oret-oret dulu di kertas ya. Kayak gitu. Tapi untuk saran saya selalu letakkan yang besar-besar itu masukkan duluan ya. Karena itu udah susah kita mau pindah-pindahkan, repot banget nanti ya. Seperti tenggeran ini kan besar sekali. Ini udah susah kita pindahkan. Kemudian untuk kandang karantina juga nggak mungkin dong kita pindah-pindahin ya kan. Udah di sana ya di sana aja. Jadi sebelum kita bikin kandang itu ya alangkah baiknya kita oret-oret dulu di kertas ya. Kayak gitu. Oke? Jadi ya. Ini nanti mungkin saya akan update lagi ke depannya perkembangan kandangnya. Setelah nanti ini mungkin butuh waktu kira-kira ya mungkin lagi 2 minggu lah. Ini tinggal letakkan kotak sarang sama tenggeran dan kotak sarang di dalam karantina udah kelar semua. Nanti ayam udah tinggal masuk BOC-nya. Kayak gitu. Ya, jadi itu tips dan saran dari saya untuk yang mau men-setting kandang ayam petelur cage free-nya. Semoga apa yang saya bagikan di video kali ini bisa berguna dan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, semoga ternaknya sukses selalu. Salam ternak dan kita jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.